Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, segala puji lillahi itu milik Allah. Alhamdulillahi, segala puji itu milik Allah. Sampean belum nyampe ngaji nahunya ya. Sampean ada yang aneh enggak? Alhamdulillahi, segala puji lillahi itu bagi Allah. Ada yang aneh enggak dari kalimat itu? Yang pernah ngaji nahu deh. Yang pernah ngaji gramatika bahasa Arab. Segala puji itu dari mana? Wong kalimatnya itu mufrad. Alhamdulillah itu kan mufrad. Kok bisa artinya segala puji? Nah, itu kenapa? Nanti dicari ya di Google biar mantap semua. Alhamdulillah, segala puji lillahi itu bagi Allah, alladzi yang ja'alana, telah menjadikan kita min ummati sayyidil anbiya wal mursalin, termasuk bagian dari umatnya sayyidil anbiya, penghulu para nabi, wal mursalinah, dan para utusan. Alhamdulillah itu dalam beberapa literatur tafsir, terutama Syekh Imam Nawawi Al-Bantani itu dalam kitab Nurul Dhalam, syarah daripada Aqidatul Awam yang beliau tulis, alhamdulillah itu dibagi menjadi 4. Ada alhamdu qadim ala qadim, yaitu pujian Allah kepada Allah. Hamdu qadim alal hadas, pujian Allah kepada makhluk. Ada hamdul hadas ala qadim, ada pujian makhluk kepada Allah. Ada hamdul hadas ilal hadas, ada pujian makhluk terhadap makhluk yang lain. Jadi seperti contoh misalkan Allah memuji kepada dirinya sendiri. Dulu kiai saya itu, Kiai Abdul Salam Mas Wongki itu, ketika saya ngaji Nurul Dhalam, beliau menjelaskan contohnya hamdu qadim ala qadim itu la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain saya. Nah, itu kan Allah memuji dirinya sendiri, membanggakan zatnya sendiri. Terus hamdu qadim alal hadas, pujian Allah kepada makhluk, itu kata beliau seperti firman Allah dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad adalah makhluk yang paling sempurna dan paling agung. Adapun hamdu qadim, adapun hamdu hadas ala qadim, pujian makhluk kepada Allah, ya seperti kita bertasbih kepada Allah. Sebagaimana sering Nabi Muhammad kalau menghantarkan hadisnya itu kan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku dan ragaku berada di genggamannya. Ini kan berarti Nabi Muhammad memuji Allah, walladzi nafsi biyadihi. Kemudian hamdu hadas ala hadas, pujian makhluk kepada makhluk, ya seperti kita memuji, misalkan kita memuji kepada Nabi Muhammad misalkan ya, seperti tadi itu kan kita ya, apa namanya, sholli wa sallim li nabi wa alihi wa sahbi wal qutbi tijani nasrihi, itu kan pujian makhluk kepada makhluk. Kita memuji kepada Syekh Ahmad Tijani, kita memuji kepada Kanjeng Nabi, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada Syekh Ahmad Tijani. Itu pujian kita kepada makhluk. Kita makhluk, dia makhluk, gitu kan. Nah itu. Dan semuanya itu harus bertakluk kepada Allah. Jadi bukan karena kita memuji makhluk itu, bukan karena keindahan makhluk itu, tapi harus tertanam dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, bahwasanya saya memuji keindahan Allah yang dianugerahkan kepada makhluk itu. Gitu. Jadi bukan karena makhluknya, bukan. Nabi Muhammad pun nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan Allah. Karena yang memberikan keindahan kepada Muhammad adalah Allah. Nah itu kalau dibandingkan antara makhluk siapapun itu dengan Allah nggak ada bandingannya. Nah, tapi Allah memberikan bandingan kepada makhluknya. Innaka la'ala khuluqin azim. Nggak ada bandingannya Nabi Muhammad itu dibandingkan makhluk yang lain. Makanya Allah sampai memuji beliau banyak sekali dan dahsyat pujiannya. Seperti contoh, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal aflaq. Kalau bukan karena kamu Muhammad,
saya tidak akan ciptakan seluruh alam ini. Itu kan pujian Allah yang luar biasa, yang belum pernah diberikan kepada makhluk Allah yang lain dari kalangan jin, manusia. Nggak pernah ada kecuali kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, seluruh pujian ini kenapa? Allazi ja'alana, yang telah menjadikan kita min ummati sayyidil anbiya wal mursalin, termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad ini adalah sayyidil anbiya wal mursalin, penghulu para nabi dan para utusan. Kemudian pujian yang kedua, wahadana, dan alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, wahadana, engkau telah menunjukkan kami ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin, terhadap tariqahnya khatmil awliya, penutup makom para wali al muhammadiyyin, dari kalangan wali-walinya Nabi Muhammad. Nah, berarti wali-wali yang di luar Nabi Muhammad gimana, Gus? Logikanya begini, Pak. Kalau nabinya innaka la'ala khuluqin azim, tentunya walinya itu adalah afdhalul awliya'i, paling utamanya wali dari kalangan Muhammad. Karena nabinya lebih mulia dari nabi-nabi yang lain, tentunya wali-wali nabi-nabi yang lain itu di bawahnya wali-walinya Nabi Muhammad. Contoh, suatu ketika Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, betulkah engkau pernah menyampaikan suatu hadis, ulama ana ka'ambiya ibni Israel, ulama saya, artinya para walinya saya itu setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Bayangin, kalau walinya di bawahnya, wong walinya Nabi Muhammad itu setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Nah, sementara walinya di bawahnya nabinya kan, ya pasti di bawahnya kan gitu. Nah, makanya di sini tidak disebutkan wahadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Kenapa kok tidak disebutkan khatmil awliya'i min asri min ladun Adam ila yaumina akhir sur, dari zaman Adam sampai hari kiamat. Kenapa tidak pakai kalimat itu? Karena cukup menggunakan al-muhammadiyyin, itu sudah mentok sudah. Gitu. Wahadana, dan alhamdulillah, hadana, Allah telah menunjukkan kita ila tariqati khatmil awliya, terhadap tariqahnya penutup makom para wali al muhammadiyyin, dari kalangan umatnya Nabi Muhammad. Contoh gini, Pak. Dulu itu Nabi Musa pernah bertanya, Musa tadi ya, ulama ana ka'ambiya ibni Israel, para ulama saya itu, yakni wali-walinya Nabi Muhammad itu, sama setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Nabi Muhammad bilang, iya. Bagaimana bisa kalau engkau disetarakan dengan kami? Itu benar, kata Nabi Musa, logis, masuk akal. Tapi kalau umatnya yang tidak punya makom nabi, kok bisa disetarakan dengan orang yang punya makom nabi, itu gimana? Emang seperti apa orangnya? Dipanggil sama Muhammad, ini orangnya. Siapa? Imam Ghazali. Ini orangnya. Bayangin, Imam Ghazali. Kemudian, boleh saya bercakap-cakap dengan Ghazali ini? Saya pengen tahu apakah benar, masuk akal. Karena Musa ini kan nabi yang diperlihatkan oleh Allah dalam kisah-kisah dalam Al-Quran itu sebagai nabi yang mengandalkan logika, terlalu mengedepankan logika. Tapi logikanya Musa luar biasa dibandingkan logika kita, Pak. Logika nabi, logika nabi tentu di atas logika para wali. Nah, kemudian Nabi Musa bertanya kepada Imam Ghazali, wahai Ghazali, siapa nama kamu?
Jauh Ustaz. Ismi Muhammad Muhammad Muhammad. Nah, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bapaknya kakeknya semua namanya Muhammad. Dia sendiri Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa itu ketawa, Pak. Wah, gimana kamu? Kamu dipuji oleh Nabi kamu sebagai orang yang setara dengan Nabi Bani Israel. Tapi kamu ditanya nama kamu, kok malah kamu sebutkan ayah kamu, kakek kamu. Saya nggak nanya siapa asal usul kamu. Saya nggak nanya siapa nasab kamu, yang saya tanya kamu. Gitu. Terus kemudian gini, kata Imam Ghazali, saya itu mengikuti metode sampean Nabi Musa. Ketika Allah bertanya kepada engkau, ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu? Nabi Musa jawab, ini tongkat ya Allah. Tongkat ini saya gunakan untuk berjalan. Saya gunakan untuk memukul ranting dedaunan agar supaya bisa saya kasih makan hewan gembalaan saya. Dan juga tongkat ini bisa saya pergunakan untuk keperluan saya sehari-hari. Nah, Allah cuma nanya kan, apa yang ada di tangan kamu? Kok sampean malah menjawab ke yang lain-lain gitu. Harusnya kan sampean juga sama seperti apa yang sampean tuduhkan ke saya. Harusnya cuma jawab ini tongkat. Gitu doang cukup. Kata Nabi Musa, loh, itu cara saya berlama-lama pengen ngobrol sama Allah. Karena saya mencintai Allah. Lantas Imam Ghazali bilang, saya juga begitu ya Nabi Musa. Saya pengen lama-lama ngobrol dengan orang yang dikasihi oleh Allah dan mendapat makom Nabi dari Allah dengan cara seperti itu. Nabi Musa bingung, itu benar ya. Artinya apa? Logika para Nabi Bani Israel itu dikuasai oleh para walinya Nabi Muhammad. Kalau logikanya Nabi Muhammad tidak angkat wali lain. Jadi semua orientasi berfikirnya para nabi dari zaman Adam sampai Nabi Isa itu dikuasai oleh para walinya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad bilang, ulama ana ka'ambiya'i Bani Israel. Makanya cukup menyebutkan ila tariqati khatmil awliya'il Muhammadiyyin. Itu sudah cukup tinggi. Karena apa? Karena disandarkan kepada Nabi Muhammad. Sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang mulia, maka ikut menjadi mulia. Contoh, kenapa Nabi itu paling mulianya makhluk? Karena nama Nabi Muhammad disandingkan dengan nama Allah di surga. Dan seluruh pohon-pohonan di surga itu ada nama Allah, dan Allah menyandingkan namanya dengan nama Nabi Muhammad. Sebagaimana kita sering dengar kan, Nabi Adam ketika ditiupkan ruhnya ke jasadnya, pertama kali dia buka matanya, yang dilihat pertama kali adalah pintu gerbang surga, di sebelah kanan Allah, di sebelah kiri Nabi Muhammad. Kemudian di daun-daunnya surga, ketika Nabi Adam masuk ke surga, setiap dedaunan itu pasti ada nama Allah dan nama Nabi. Di setiap sayap para malaikat ada nama Allah dan nama Nabi. Sayap kanan Allah, sayap kirinya itu yang dilihat Nabi Adam. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih li jami'il alamin. Wassalatu wassalam, dan salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah ala sayyidina, atas Tuhan kita, yaitu Nabi Muhammad. Sifatnya Nabi Muhammad itu al-Fatih, sang pembuka, li jami'il alamina, bagi seluruh alam. Jadi wassalatu wassalamu, dan salawat beserta salam ala sayyidina, mudah-mudahan tetap tercurah terhadap junjungan kita Muhammadin, Nabi Muhammad. Al-Fatih, sifatnya Nabi Muhammad adalah sang maha pembuka, li jami'il alamina, bagi seluruh alam. Kenapa ada nun di bawahnya itu, Pak? Kenapa ada nun, Pak? Nun itu pengganti fathatain. Ya. Kan itu kan harusnya Muhammadin. Ya toh? Karena bacanya disambung dengan Al-Fatih,
ya kan, ketika huruf fathatain, dhammatain, kasratain ketika disambung dengan kalimat yang diawali dengan alif lam, maka boleh dibaca Muhammadinil atau Muhammadanil. Kalau Muhammadan berarti Muhammadanil, kalau Muhammadin berarti Muhammadinil. Itu dalam ilmu tajwid ada. Sifatnya Nabi Muhammad itu sang pembuka li jami'il alamin, bagi seluruh alam. Pembuka apa? Tadi itu dalilnya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal aflaq. Kalau bukan kamu ya Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan seluruh alam ini. Berarti adanya sampean semua ini karena adanya Nabi Muhammad. Adanya Nabi Muhammad karena ada kemauan dari Allah. Terus wa syafi'il mudznibin, dan sifat Nabi Muhammad selain Al-Fatih li Jamil Alamin adalah Syafi'il Mudznibin, yang memberikan syafaat terhadap orang-orang yang berdosa. Ya, mengapa? Orang-orang yang berdosa. Jadi Nabi Muhammad ini kelak akan mensyafaati orang-orang yang berdosa. Contoh gamblangnya, kita kan sering dengar cerita ya, bahwa kelak di Yaumil Mahsyar itu para manusia ini berkelompok datang ke Nabi Adam, minta tolong agar supaya penantian di padang mahsyar ini segera diakhiri, agar supaya Nabi Adam matur kepada Allah, meminta kepada Allah untuk segera dipercepat. Tapi Nabi Adam bilang, saya tidak berani. Kenapa? Saya pernah punya salah sama Allah. Nah, ya. Sampai nabi-nabi yang lain pun semuanya mengatakan seperti itu. Saya pernah salah sama Allah. Sampai Nabi Ibrahim pun pernah. Saya pernah salah sama Allah. Yaitu apa? Minta bukti. Nabi Ibrahim pernah minta bukti. Sampai sama Allah tegur, apa kamu tidak beriman sama saya? Tidak ya Allah. Apa namanya? Bala. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi saya minta bukti agar supaya semakin kuat keyakinan saya. Ini yang dianggap oleh Nabi Ibrahim sebagai kesalahan kepada Allah. Padahal nyatanya nggak salah. Tapi orang yang beriman, yang tebal imannya itu selalu takut salah. Sehingga ketika dia berbuat sesuatu yang menurut kita itu hal yang lumrah biasa, tapi menurut orang-orang yang sudah makomnya tinggi itu punya rasa khawatir, takut salah di hadapan Allah. Jadi kalau orang selalu merasa bersalah, tentunya kepada Allah ya, itu berarti imannya sedang kuat. Tapi kalau merasa benar, nah ini berarti imannya sedang turun. Kemudian semua nabi itu nggak ada yang berani meminta kepada Allah, matur kepada Allah untuk dipercepat persidangan di padang mahsyar, karena semuanya merasa dirinya punya salah. Yang berani hanya Nabi Muhammad. Makanya disebut wa syafi'il mudznibin, yaitu orang yang mensyafaati orang-orang yang merasa punya dosa. Wa qaidil ghurril muhajjalin. Wa qaidil ghurril muhajjalin ini adalah komandan, pemimpin orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan tinggi, ghurril muhajjalin. Nah, ghurril muhajjalin ini nggak bisa diartikan sepotong-sepotong, Pak. Nggak bisa. Karena ini adalah tarkib masjid. Tarkib masjid itu seperti hadramaut, ya. Kalau diartikan sepotong, berarti hadir mati. Kan gitu, nggak bisa. Tapi Hadramaut ini adalah nama sebuah kota. Itu namanya tarkib masjid. Nah, di dalam sebuah kitab disebutkan bahwasanya qaidil ghurril muhajjalin ini huwa laqabu li Ali bin Abi Thalib. Laqab bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Laqabahu bihi Rasulullah, yang mana Sayyidina Ali itu diberikan gelar oleh Rasulullah dengan gelar Qaidil Ghurril Muhajjalin.
Wa ma'nahu, maknanya qaidil mu'minina, pemimpin orang-orang yang beriman. An-nujaba, yang sangat tinggi keimanannya. Alladzina ya'lu wijhahum, yang mana ya'lu, naik atau tampak, wajhahum, dari wajahnya, nurul imani wat taqwa, cahaya iman dan takwa. Itu saya tulisnya. Tadi saya lihat di kitab ini. Huwa laqabu li Ali bin Abi Thalib laqabahu bihi Rasulullah wa ma'nahu qaidil mu'minina. An-nujaba alladzina ya'lu wijhahum nurul imani wat taqwa. Jadi Nabi Muhammad ini adalah pimpinan orang-orang yang memiliki cahaya, memiliki keimanan yang sangat tinggi, dan tampak dari wajah-wajahnya itu cahaya keimanan dan ketakwaan. Ya, artinya pemimpin para nabi. Nah, Sayyidina Ali diberikan gelar ini Qaidil Ghurril Muhajjalin, padahal Qaidil Ghurril Muhajjalin ini seharusnya ada pada Nabi Muhammad gelar ini, tapi diberikan kepada Sayyidina Ali. Kenapa? Karena tadi ulama ana ka ulama ibani, ya, ulama ana ka anbiya ibani Israil. Ulama saya, kata Nabi, itu setara dengan para nabi Bani Israil. Karena bagaimanapun Imam Ghazali ya pasti lebih mulia Sayyidina Ali. Cuman kalau dicontohkan Sayyidina Ali, Nabi Musa bilang ya wajar, kan Ali kan sepupu sampai ya. Nah, jadi nggak terlalu seru gitu loh Pak. Makanya dicontohkan kepada orang yang jauh masanya dengan Nabi Muhammad, yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali di bawahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bawahnya lagi Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i. Akidahnya Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi jauh di bawahnya. Makanya dikasih contoh orang yang jauh di bawahnya Nabi Muhammad masa hidupnya. Sehingga kan Nabi Musa kaget loh. Kalau dicontohkan Sayyidina Ali atau sahabat-sahabat yang lain ya pasti bilang pantas lah gitu. Wa ala alihi al-abhuril kamilina. Dan mudah-mudahan salawat dan salam tetap tercurah selain kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga tetap tercurah kepada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW al-abhuril kamilina. Siapa keluarga Nabi ini? Sifatnya adalah al-abhuril kamilina, lautan kemuliaan, lautan kesempurnaan. Jadi keluarga Nabi ini adalah lautan kesempurnaan. Makanya yang pertama kali harus kita contoh adalah keluarga Nabi, baru sahabat Nabi. Kemudian wa ashabihil hadinal muhtadina ila yaumiddin. Dan juga mudah-mudahan salawat dan salam itu tetap tercurah selain kepada baginda Nabi Muhammad, keluarganya, dan juga mudah-mudahan tetap tercurah kepada para sahabatnya Nabi Muhammad. Sifatnya para sahabat itu al-hadina, yang memberikan petunjuk, al-muhtadina, dan mendapatkan petunjuk ila yaumiddin, sampai akhir kiamat. Wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina wa sanadina dunya wa ukhra. Dan mudah-mudahan Allah meridhai. Wa radhiyallahu ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala yang maha luhur meridhai an sayyidina wa sanadina dunya wa ukhra, terhadap tuan kita, wa sanadina, dan panutan kita, dunya wa ukhra, dunia akhirat, yaitu Asy-Syaikhil Akbar. Syekh Akbar itu kalau katanya siapa kak? Kiai senang pencaran bisa. Saya Sadili, Pak Sadili. Apa itu? Kiai saya lagi pencaran gitu deh kak. Kita berani. Kita berani kan nang sebenarnya. Pencaran. Kiai saya lagi. Alam tajwid. Mungkin kiai saya lagi. Lupa saya Pak. Padahal guru saya itu Pak. Ya Allah. Tapi bukan guru Toriko gitu. Saya bilang guru karena saya pernah ngobrol sama beliau dan beliau pernah obrolannya itu bermanfaat buat saya. Makanya harus dianggap guru. Karena guru itu orang yang pernah memberikan kemanfaatan ilmu kepada kita, itu guru kita. Tapi bukan guru khusus. Kalau guru khusus yang tadi yang kita sebutin di di hadiah tadi itu, hadiah Fatihah. Beliau mengatakan begini, Asy-Syaikhul Akbar itu artinya maha guru
atau kalau sekarang profesor gitu. Profesor. Wal kibritil ahmar, dan apa namanya, Syekh Ahmad itu punya makom kewalian yang bernama al-kibritil ahmar, belerang merah artinya. Kibritil ahmar itu belerang merah. Belerang merah itu gini Pak, wali yang punya makom atau punya pangkat al-kibritil ahmar itu kalau dia ngomong orang langsung tunduk. Kalau dia nunjuk, orang langsung beriman. Contohnya gini, saya tulis. Ada namanya Zaknun. Di zaman Syekh Ahmad Tijani itu ada namanya Zaknun. Zaknun itu huwa qita'ut thariq. Zaknun itu adalah perampok. Saking ganasnya dia itu, perampok padang pasir ya. Saking ganasnya dia itu, sampai anak kecil saja, kalau dia nakal atau doyan nangis, ibunya bilang, kalau kamu nggak diem, kalau kamu tetap nakal, saya kasihkan ke Zaknun. Takut kan? Saking terkenalnya Zaknun ini penjahat yang luar biasa, yang ganas. Dan anak kecil itu takut Pak. Kalau dibilang, kalau kamu nggak mau diem nangisnya, saya kasih ke Zaknun. Takut ya. Nah itu suatu ketika ada seorang muqaddamnya Syekh Ahmad Tijani wafat, sehingga di zawiyah itu tidak ada yang memimpin lagi. Kemudian para jamaah di di zawiyah itu menghadap kepada Syekh Ahmad Tijani. Bagaimana ini Syekh? Imam kita meninggal, terus siapa yang mau diangkat menjadi imam lagi? Syekh Ahmad bilang, nih, kasih surat saya ini kepada Zaknun. Kaget. Ini nggak salah sih. Iya nggak salah. Zaknun, si perampok. Zaknun kita otorik. Kasih ini. Dikasih. Datang ke sana. Udah. Ada apa kamu sini? Saya sebenarnya nggak mau sini. Cuman karena ini diperintah sama guru saya untuk mengantarkan surat ini, saya jadi berani. Lebih baik saya mati daripada saya tidak menuruti perintah guru saya, katanya. Karena kan nggak mungkin Pak, datang ke sana pasti dibunuh gitu loh. Tapi karena perintah Syekh Ahmad, dia berangkat, memberanikan diri. Surat dari siapa guru kamu? Syekh Ahmad Tijani. Dan dia dengar nama Syekh Ahmad Tijani itu langsung getar dia. Dibuka pelan-pelan suratnya, dibaca sama dia. Dan begitu dibaca, Zaknun itu duduk, jatuh, pedangnya jatuh, orangnya jatuh juga, nangis tersungkur sujud. Tobat kata dia. Apa kan? Kalimat cuma gini dong Pak. Zaknun, mulai saat ini kamu tobat, saya angkat kamu jadi imam di zawiyah itu. Itu doang. Tapi yang nulis surat itu orang yang punya makom al-kibritil ahmar. Kalau orang tidak punya makom al-kibritil ahmar, jangankan surat Pak. Nama depannya aja bisa digampar sama Zaknun kan. Itu. Nah contoh yang paling konkret lagi yang sering kita dengar itu bagaimana ketika orang-orang Mesir itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu datang menghadap untuk mengeluhkan bahwasanya Sungai Nil kering, gitu, Sungai Nil kering. Dan kata para ahli nujum di Mesir, mereka bermimpi si penjaga Sungai Nil ini minta dikorbankan satu orang perawan, baru air akan naik lagi. Marah Sayyidina Umar, nulis surat dia. Ini surat saya, kamu lemparkan ke dalam Sungai Nil yang sedang kering. Kemudian dilemparin orang. Seketika kertas yang ditulis Sayyidina Umar itu jatuh ke tanah Sungai Nil yang kering, itu air langsung nyumber Pak. Isinya apa? Hai Sungai Nil, kalau kamu tidak mengeluarkan air kamu, kalau kamu menghalangi orang untuk mendapatkan kemanfaatan dari air sungai kamu, maka kamu saya bakar hari ini juga. Gitu doang. Takut itu Pak. Iblis atau setan yang menjaga sungai itu, yang menghalangi datangnya air, takut. Kenapa? Sayyidina Umar itu punya makom al-kibritil ahmar. Nah itu. Jadi kalau ada orang seperti itu berarti dia punya makom al-kibritil ahmar. Tapi jarang. Kalau bukan wali besar nggak punya makom itu.
Kemudian al-qutbil maktum, pemimpin al-maktum yang dirahasiakan. Pemimpin yang dirahasiakan. Jadi ya sekarang kita tahu Syekh Ahmad Tijani wali kutub, kita tahu Syekh Abdul Qadir wali kutub, kita tahu di zamannya beliau orang nggak percaya, Pak. Wah, wali dari mana? Di zaman beliau Syekh Abdul Qadir juga sama, orang nggak ada yang percaya. Wali dari mana? Keturunan siapa? Gitu. Tapi kan kalau kita sekarang kan iya. Makanya kata Habib Lutfi kan, jangan kita itu menjadi orang yang memuji orang yang sudah mati. Jangan bangga menjadi orang yang memuji orang mati. Iya. Sekarang kita muji Syekh Abdul Qadir, kita muji Syekh Ahmad Tijani. Seandainya kita hidup di zaman beliau, apa kita langsung beriman atas kewalian beliau? Belum tentu. Saya ini lebih baik dari kamu. Saya tiap hari sholawat 1000 kali begini. Iya sekarang. Coba kamu hidup di zaman Nabi Muhammad. Apakah kamu langsung beriman? Jangan-jangan jadi musuhnya. Kan belum tentu. Gitu. Karena semua para wali itu di zamannya akan diserahasiakan makomnya. Wal khatmil Muhammadiyil ma'lum. Dan Syekh Ahmad ini penutup makom kewalian al-Muhammadi dari kalangan wali-walinya umatnya Nabi Muhammad SAW, al-ma'lum yang diketahui. Jadi maksudnya diketahui itu, Pak, hanya wali-wali kutub saja yang kenal dengan Syekh Ahmad Tijani. Adapun wali-wali yang bukan tingkatan kutub tidak mengenal Syekh Ahmad Tijani. Siapa beliau itu? Abil Faid, yang dijuluki siapa? Tuan kita, sanad kita dunia akhirat, Asy-Syaikhil Akbar wal Kibritil Ahmal al-Qutbil Maktum wal Khatmil Muhammadiyil Ma'lum, yang kita mintakan ridhonya Allah terhadap beliau siapa? Abil Faid. Abil Faid itu adalah bapak anugerah. Karena saking banyaknya anugerah yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad kepada Syekh Ahmad Tijani, maka beliau diberikan julukan Abil Faid. Abil Faid bapak anugerah, yaitu Ahmad bin Muhammad, putra laki-laki daripada Sayyid Muhammad At-Tijani, yang berasal dari suku Tijan. Tijani itu suku, Pak, nama suku. Suku di negara Maroko itu ada suku namanya suku Tijan. Nah, suku ini diambil dari suku ibunya. Ibunya Syekh Ahmad itu sukunya suku Tijan. Ya sama, marga maksudnya gitu, Pak. Marganya ibunya itu Tijan. Wa azwajihi, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya selain kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, juga kepada para istri-istrinya. Wa dzurriyyatihi, dan para keturunannya. Wa muqaddamihi, dan para muqaddamnya. Wa ashabihi, dan para sahabatnya. Wa ahbabihi, dan para pecintanya. Minal insi, dari kalangan manusia. Wal janni, dan jin ajma'in, seluruhnya. Nah, jadi mudah-mudahan Allah meridhoi Syekh Ahmad Tijani, para istrinya, keturunannya, wa dzurriyyatihi, wa muqaddamihi, dan para muqaddamnya, wa ashabihi, dan para sahabatnya, wa ahbabihi, dan orang-orang yang mencintainya, para pecintanya, minal insih, dari golongan manusia, wal janni, dan jin ajma'in, mudah-mudahan Allah meridhoi semuanya. Nah, cukup ya. Allahumma syurna fi zumrati Abil Faid Tijani, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua fi zumrati Abil Faid Tijani, termasuk kelompoknya Abil Faid Tijani. Wa amidna, dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita bimada di khatmil awliya il-kitmani, dengan pertolongan khatmil awliya il-kitmani. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa mendatangkan keberkahan kepada kita semuanya, sesuai dengan apa yang didawuhkan oleh para ulama. Dzikrus shalihina tatanazzalur rahmah. Mengingat-ingat riwayat hidup orang-orang soleh, tatanazzalur rahmat, itu bisa menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini
Sahibul Bait yang di sini, yang ketempatan pada malam hari ini, dan juga seluruh lingkungan Kirana Cikarang, Cibitung, mudah-mudahan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dibacakannya manaqib Faidhur Rabbani. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian lah. Enggak, itu doanya ini. Enggak, sudah. Memang begitu. Memang harus begitu. Amin. Amin. Istajib doana wa la tukhalif sayyidi rajana. Amin. Istajib doana wa la tukhalif sayyidi rajana. Amin. Istajib doana wa la tukhalif sayyidi rajana. Amin. Istajib doana sayyidi rajana. Amin. Istajib doana wa la tukhalif 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 sayyidi rajana. Istajib doana wa la tukhalif sayyidi rajana. Amin. Istajib doana wa la tukhalif sayyidi
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.